Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kita hidup dalam masyarakat yang dilanda kecemasan. Untuk mengatasi kecemasan, para ahli merekomendasikan supaya berolahraga, melakukan yoga, minum vitamin dan lain sebagainya. Bahkan ada kursus tentang kebahagiaan. Namun Tuhan kita memberitahu kita dengan sangat jelas, jangan biarkan hatimu gelisah. Dia menyampaikan kepada kita obat untuk kecemasan di baris berikutnya dari kitab suci. Hendaknya kita punya iman. Menurut Katekismus nomor 150, iman pertama-tama adalah kepatuhan pribadi manusia kepada Allah. Pada saat yang sama dan tidak terpisahkan, iman adalah persetujuan bebas terhadap seluruh kebenaran yang telah diungkapkan Allah. Saudara-saudari, ada penangkal untuk kecemasan, tetapi bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Kita dianugerahkan benih iman pada saat pembaptisan. Sama seperti kita tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kita haruslah memelihara iman kita dari awal mulanya hingga mempunyai kerohanian yang matang. Kita melakukan ini dengan meminta Tuhan setiap hari untuk meningkatkan iman kita. Saudara-saudari, prinsip utama dari iman kita adalah fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian dan memenangkan hidup kekal bagi kita. Dalam baris-baris kitab suci, Yesus berjanji bahwa Dia akan mempersiapkan tempat di surga bagi kita masing-masing, supaya kamu juga berada di tempat aku berada. Ketika kita merenungkan kata-kata Yesus ini dan membiarkan hati dan pikiran kita berdiam pada hal-hal surga, kita mengembangkan kebiasaan puas yang kudus menurut penulis Linda Dilow. Kita melepaskan kecemasan dengan mengantisipasi dengan gembira persatuan dengan pribadi Yesus suatu hari nanti. Saudara-saudari, Tuhan memberkati Santo Thomas karena mengajukan pertanyaan yang mendorong Yesus untuk menyatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan mengikuti perintah dan ajaran gereja, kita mengikuti jalan Yesus. Ketika kita berusaha keras untuk belajar dan bertanya agar kita dapat belajar tentang iman, kita sedang mencari Yesus sang kebenaran. Ketika kita mohon rahmat dalam doa kita, memanfaatkan sakramen-sakramen, dan mengembangkan perspektif hidup kekal, sering merenungkan surga, kita mengakui bahwa Yesus adalah hidup. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan,
yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati